sebenarnya enak. Oke. Nah, pemirsa ini saya sama Dika lagi ngebahas bahwasanya ternyata Dika belum pernah makan kecipir. Belum Kalau pernah saya di sama kampung, sekali. saya di Lampung dulu saya sering makan karena saya nanam di belakang rumah. Tapi Oke. sekarang belakang rumah udah jadi kamu salah satu kaslingan. pembudidaya ya? Iya betul. Ini enak sekali pemirsa. Jadi memang dan ternyata saya baru tahu kalau ternyata ini bisa menggantikan kedelai. Nah, kita akan coba tanyakan apakah menggantikan kedelai ini bisa juga terkait dengan gizi dan lain sebagainya, nutrisi juga ya. selainnya ya, kita coba tanyakan ke Prof. Prof, kan memang ini berpotensi sebagai penggantinya kedelai. Ya, Kalau betul. kita berbicara pengganti kedelai, berarti kita juga harus bertanya tentang kandungan atau manfaat gizi dan lain sebagainya dari kecipir ini. Apa memang 100% bisa replika seperti kedelai atau seperti apa? Ya, jadi kecipir itu bisa dimanfaatkan sebetulnya dari mulai umbinya, kemudian daunnya, kemudian polong mudanya, dan juga bijinya. Nah, khusus untuk biji ini setelah dianalisis kandungan proksimat dan kandungan asam aminonya itu sangat mirip dengan kedelai dari semua kacang-kacangan yang ada. Jadi ada kacang kacang tunggak, kemudian kacang koro dan lain sebagainya itu yang sangat mirip kandungan proteinnya, kemudian karbohidrat dan lemak itu adalah kecipir. Jadi kandungan proteinnya sekitar 33 sampai 35% begitu ya. Kemudian lemaknya 17-18% dan itu sangat mirip dengan kedelai, terutama proteinnya. Kan protein itu yang menjadi hal yang utama untuk kedelai ya. Jadi karena kandungan gizi, asam amino, kemudian proksimat tadi sangat mirip dengan kedelai, maka ini punya potensi untuk menggantikan kedelai. Oke, kalau kita lihat ini punya potensi menggantikan kedelai. Yang paling mungkin familiar produk dari kedelai itu yang kita makan sehari-hari tempe dan tahu nih. Kalau ini lihat ya ada tempe di sini Ini ya. tempe dari kedelai atau dari kecipir? Kecipir ya. Kecipir. Itu adalah tempe Sama dari loh. kecipir. Tidak jauh Ya. berbeda ya. Ya, kebetulan kita menggunakan varietas yang agak hitam sehingga ada belang-belang hitamnya gitu ya. Oke, tapi untuk produksinya sendiri nih, Prof, apakah ada perbedaan perlakuan istilahnya ya dari tahapan-tahapan pembuatannya dari pembuatan tempe dengan kedelai maupun dengan biji kecipir sendiri? Secara keseluruhan tidak ada perbedaan. Yang membedakan karena ada bijinya keras sehingga perlu ada perebusan yang lebih lama. Itu saja sesungguhnya. Dan bakterinya atau bunyinya ya, cendawan yang digunakan juga sama dengan kedelai, dan proses semuanya itu adalah sama. Kecuali tadi karena dia agak keras maka perlu pemasakan lebih lama. Oke, jadi hanya perbedaannya di waktu pemasakannya aja ya. Kita masih akan bahas lebih jauh, tapi setelah tayangan berikut ini kita tahu bagaimana sih sebenarnya kecipir bisa menggantikan kedelai dalam tayangan berikut. Institut Pertanian Bogor kini telah menghasilkan bibit kecipir unggul yang memiliki kandungan gizi maksimal dan bisa ditanam di dataran rendah, serta memiliki produktivitas yang optimal. Fokus penelitian untuk mendorong kecipir menjadi alternatif komoditas kacang-kacangan yang mirip dengan kacang kedelai. Adalah Profesor Dr. Muhammad Syukur, peneliti dari Departemen Agronomi dan Hortikultura yang menelurkan bibit ini. Rencananya bibit ini akan diuji coba untuk mengetahui tingkat produktivitasnya sebelum digunakan secara luas. Melalui penelitian ini, kecipir diharapkan dapat menjadi pengganti komoditas kedelai dalam pemanfaatan pangan yang pada akhirnya menciptakan kemandirian pangan Indonesia. Ini teksturnya lumayan keras sekali ya. Kalau ini masih mudah sepertinya. Tapi Prof, kalau boleh saya tanyakan, dulu waktu saya di kampung makan seperti ini kan bijinya kecil-kecil, Prof, gitu. Toh kalaupun yang tua juga bijinya tidak besar-besar. Sementara kalau lihat di sini katanya dari kecipir ini bijinya lumayan besar. Apa itu juga yang seperti yang ada di tempat dua ini, ada hitam dan ada coklat, bisa dijelaskan mungkin, Prof? Iya. Nah, yang menjadi masalah tadi belum saya kemukakan bahwa sejak tahun 70-an kan sudah dilakukan penelitian dan potensinya sangat bagus. Tetapi sampai saat ini belum ada varietas unggul kecipir yang dirilis. Jadi yang ada adalah varietas-varietas lokal. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, sejak tahun 2016 saya melakukan persilangan antar kecipir lokal yang kalau kecipir lokal umurnya panjang. Jadi umur mulai berbuahnya itu panjang sekali sehingga petani belum tertarik untuk menanam karena panennya lama. Saya kawinkan dengan kecipir introduksi yang umurnya lebih cepat panen, sehingga menghasilkan galur-galur kecipir, dan dari galur-galur itu ternyata bijinya itu berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang bijinya hitam, kemudian ada yang bijinya
krem, kecoklatan gitu ya. Coklatan muda ya. Coklat muda seperti itu, dan yang kita pilih adalah yang ukuran bijinya besar. Jadi bobot per 100 bijinya sekitar 30 sampai 40 gram, sementara kedelai itu 15 sampai 20 gram. Jadi memang 2 kali lipat lebih besar untuk kecipir ini, sehingga saya ulangi lagi tadi, salah satu potensinya juga kedelai itu yang dipilih oleh pengusaha kedelai itu adalah, atau pengusaha tempe adalah kedelai yang ukurannya besar. Makanya kita impor. Karena yang dari lokal itu tidak sebesar yang impor. Nah, dengan demikian maka biji kecipir yang kita hasilkan itu kita pilih yang ukurannya besar, sehingga petani tertarik untuk menanam, kemudian pengusaha kedelai tertarik untuk menggunakan sebagai sumber bahan baku. Oke, ini kalau kita lihat ada perbedaan warna ya, ada yang hitam, ada yang coklat. Apakah yang membedakan? Apakah dari kandungannya dan fungsinya juga berbeda? Ya. Nah, warna biasanya menunjukkan juga kandungan gizi tertentu. Jadi misalnya warna ungu itu antosianinnya tinggi. Jadi antioksidannya relatif lebih tinggi. Kandungan-kandungan lain proteinnya itu relatif sama. Yang membedakan adalah kandungan antosianin, biasanya warna hitam. Jadi warna hitam itu biasanya digunakan untuk sebagai sumber antioksidan yang lebih baik. Oke, bisa dibilang ini kan cocok sekali ya untuk yang di perkotaan ya. Ya. Ini benar-benar istilahnya nutrisinya juga bisa terjaga dari sini. Oke, betul sekali. Tapi apakah kemudian dua-duanya ini bisa difungsikan untuk finishing produknya juga sama atau beda nih, Prof? Ya, nah ini dua-duanya bisa digunakan untuk yang sama. Yang membedakannya nanti warna tempe atau warna susu, warna tahu itu berbeda. Yang ini warnanya agak lebih gelap mungkin, kalau yang ungu itu lebih gelap, ya itu seperti itu lebih gelap. Kemudian yang ini lebih cerah. Ini mirip sekali dengan kedelai. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, karena kandungan antosianinnya tinggi, maka kita bisa edukasi bahwa ini kandungan gizi antioksidannya lebih baik. Gitu. Oke, jadi memang sebenarnya setiap hal ini pasti ada alasan dan ada fungsinya masing-masing ya, Prof. Kita masih akan berbincang lebih lanjut lagi tentang kecipir, tapi setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Indonesia.